Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita dan kita mencari dan kita memuji Tuhan melalui ibadah PWGT pada malam hari ini. Yang mendapat pelayanan ibadah pada saat ini adalah keluarga Nyonya Agustina Lantang, Nyonya Darmawati Frans, keluarga Nyonya Yelvis Arung, keluarga Nyonya Herlia Padang, keluarga Nyonya Elfrilius, dan keluarga Nyonya Silverin Marcel Salo. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan bermazmur dari Mazmur 50 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Secara responsorial. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Kita memuji Tuhan, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Aku yang sengsaramu,
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT bersama dengan keluarga Nyonya Agustina Lantang, Nyonya Darmawati Frans, keluarga Nyonya Yelvi Arung, dan keluarga Nyonya Herlia Padang, Nyonya Gildika Efrilius, dan Nyonya Silverin Marcel Salo. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh, kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam memahami akan firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan, bahkan pegangan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26, firman Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saya ulangi ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tema kita pada malam hari ini, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa PWGT Jemaat Masaleh, selamat berjumpa kembali, salam sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita pada saat ini dari kitab Ratapan, sesuai dengan nama kitab, yaitu Ratapan. Isi kitab ini pun adalah nyanyian duka yang menyayat hati bagi pendengar atau yang menyanyikannya. Kematian bangsa yang diratapi pada waktu itu adalah waktu kota Yerusalem direbut oleh bangsa Babel. Bait Allah turut dibakar dan dihancurkan serta penduduk kota diangkut ke dalam pembuangan. Kita tentu bersama mengalami situasi yang sulit, bergumul dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kurang lebih hampir setahun kita berada di tengah suasana pandemi dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kesulitan yang sedang kita alami. Pandemi belum selesai, di samping itu juga belakangan ini ada begitu banyak sekali masalah, pergumulan yang kita hadapi. Karena berbagai macam bencana di berbagai tempat, jatuhnya pesawat Sriwijaya yang menelan puluhan korban jiwa,
banjir yang terjadi di beberapa daerah, bahkan gempa bumi. Banyak saudara yang kehilangan orang yang dikasihi, bahkan yang mengasihi mereka. Banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, banyak orang yang kehilangan akan harta, dan masih banyak lagi. Mungkin kita bertanya, di dalam hati kita sebagai manusia, mengapa hal ini terjadi Tuhan? Pandemi belum selesai, pencobaan yang lain datang juga. Atau mungkin kita mengatakan, di mana Tuhan? Di saat saya mengalami begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan, saya menghadapi begitu banyak masalah. Ada apa dan mengapa hal ini terjadi di dalam kehidupan saya? Atau mungkin kita mengatakan, mungkin Tuhan membiarkan saya berjalan sendiri di dalam menghadapi begitu banyak persoalan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, dari kitab Ratapan menurut tradisi kuno ditulis oleh Yeremia, ini adalah sebuah ungkapan kepedihan. Ini sebuah ungkapan yang menggambarkan bagaimana situasi yang sulit yang sedang dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem oleh karena kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh, dan bahkan sampai pada pembuangan orang-orang ke Babel. Beberapa gambaran yang disampaikan dalam kitab Ratapan, ini sungguh merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan pada pasal yang pertama, ayat 16 dikatakan bahwa mereka menangis. Mereka mencucurkan air mata oleh karena kondisi yang mereka alami pada saat itu. Mengamati kondisi yang ada, yang terjadi, yang disampaikan, yang digambarkan atas situasi yang terjadi, bayangkan kota itu adalah sangat-sangat memprihatinkan. Dan bahkan dalam gambaran yang disampaikan bahwa kondisi yang ada, betapa kota itu yang dulunya ramai, sekarang dianggap kota itu sudah mati. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya oleh karena sengsara, oleh karena perbudakan, oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jalan-jalan ke Sion diliputi oleh duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan telah tiada. Gambaran yang seakan menandakan bahwa kota itu, kota Yerusalem, jadi sebuah kota yang mati, terdapat dalam Ratapan pasal 1 ayat pertama, ayat 3 dan keempat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, tentu kondisi ini sering menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Mungkin sering juga kita alami begitu banyak pencobaan, begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita, dan kita mengatakan, mengapa Allah membuat kondisi ini terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan yang tentu sangat memprihatinkan? Mengalami penderitaan yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran kita manusia. Di balik apa yang terjadi, mereka sadar. Mereka menyadari bahwa apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau nyatakan di tengah kehidupan mereka, meskipun mereka pada saat itu mengalami begitu banyak cobaan, mereka percaya, mereka tetap berserah kepada Tuhan karena ada Tuhan bersama dengan dia. Ada Tuhan yang senantiasa membukakan jalan bagi mereka. Satu hal yang mereka akan lihat, bahwa sesungguhnya di balik dari peristiwa itu, semua hal yang mereka alami ada rencana yang terindah yang Tuhan mau nyatakan bagi mereka. Tinggal bagaimana mereka, atau tinggal bagaimana umat Tuhan, apakah mereka berpengharapan kepada Tuhan atau bagaimana. Ketika mereka menghadapi begitu banyak cobaan, ketika mereka menghadapi begitu banyak penderitaan, apakah mereka ini percaya kepada Tuhan?
Apakah mereka ini mengandalkan Tuhan walau begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan yang mereka alami? Dan pembacaan kita pada malam hari ini juga hendak mengingatkan kepada kita bahwa meskipun pada saat ini kita masih berada pada kondisi yang tidak memungkinkan atau sedang tidak baik, firman Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyatakan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan senantiasa menyatakan kemurahannya, menyatakan pertolongannya bagi setiap orang yang senantiasa menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita. Bagaimanapun kehidupan kita, sisi kehidupan kita entah itu baik atau buruk, Tuhan ada bersama dengan kita. Tergantung pribadi kita, apakah kita mensyukuri atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita percaya bahwa sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan saya sudah seizin dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Memang kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita berharap selalu baik dalam kehidupan kita, tanpa melihat dengan kacamata sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kehidupan kita dengan memakai kacamata orang yang beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan percaya bahwa suatu hal yang terjadi dalam kehidupan saya sudah seizin dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan akan selalu bersama dengan saya. Karena itu tema kita mengatakan tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa kita mau terus berharap kepada Tuhan? Karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan jelas dalam bacaan kita bahwa Tuhan itu baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi setiap orang yang mencari Dia. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini memberikan sebuah keteguhan iman bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang ke-22 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat yang ke-23, selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaannya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita, selalu dibaharui tiap hari. Walau kita menjalani kehidupan ini, ada pandemi, tetapi kita bersyukur kita masih ada sampai pada saat ini. Kita diberikan kekuatan untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita. Ini yang perlu kita syukuri. Kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ini adalah alasan bagi kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Selalu menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kasih setia Tuhan itu pasti akan selalu dinyatakan. Sekalipun dalam kondisi yang sulit yang sedang kita alami pada saat ini. Kita bisa memahami kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat. Bagi mereka yang mengalami bencana, kehilangan orang yang dikasihi, bahkan orang yang mengasihi mereka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta dan sebagainya. Tentu sangat sulit diterima bagi mereka. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu esok hari, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara bahwa selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini dengan baik, mari kita pergunakan waktu itu dengan baik dan selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa sampai pada saat ini, saya tidak bisa menikmati hidup sampai pada detik ini tanpa campur tangan Tuhan.
tanpa kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Untuk itu mari selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu menyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan bahwa saya kan punya segalanya, ya, punya kedudukan, punya harta, ya. Saya akan menyiapkan segala sesuatu supaya saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oh tidak. Seberapa apapun yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki tanpa kita percaya kepada Tuhan itu adalah sia-sia. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang bertindak, tidak ada yang dapat menghalangi. Bapak Pendeta beberapa hari yang lalu, Bapak Pendeta Joni mengatakan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, bahkan dalam badai, Tuhan itu ada. Tergantung kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Atau sekedar percaya kepada Tuhan? Dan firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan kita pada malam hari ini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Ya, itu tema kita mengatakan tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tidak sekedar percaya, tidak sekedar berharap kepada Tuhan, tetapi mari kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kita, selalu bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, selalu menyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Ada pujian yang menjadi favorit bagi oma-oma, hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, mari kita pakai untuk Tuhan. Mari kita memberikan waktu untuk Tuhan. Dan biarlah lewat begitu banyak pencobaan hidup, tantangan hidup yang saat ini sedang kita alami, dalam kehidupan kita menjadi pembelajaran buat kita. Kita ingat bahwa bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan tidak hanya diceramai, tidak hanya dikhotbahi, tetapi 40 tahun mereka dibentuk di padang gurun. Dengan begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Dan mari kita sama-sama dalam menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan hidup, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan, dan tiba saatnya nanti pandemi ini berlalu, kita mengatakan bahwa Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu mari kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita bersama dengan kekasih-kekasih kita yang menjadi mimbar pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil membawa persembahan syukur kita memuji Tuhan. Dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah
setiap harta dan talentamu, pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa setia dalam memberkati, melindungi setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah memberikan kami waktu pada malam hari ini, dalam menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Bahkan Tuhan telah memberikan kami waktu membaca, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan menguatkan setiap iman percaya kami. Biarlah umat-Mu Tuhan senantiasa percaya, senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Walau dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan Tuhan. Biarlah umat-Mu senantiasa percaya dan mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, dan Tuhan sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu mendoakan keluarga Ibu Herlia, Ibu Gildi bersama dengan Ibu Silverin Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Keluarga bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, mereka dalam keadaan yang sehat. Puji syukur Tuhan kami angkat kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kepadamu Tuhan kami berdoa buat mereka dalam pekerjaan mereka hari lepas hari. Buat Bapak Yulus Padang, Bapak Elfrilius, buat Bapak Marcel Sallo. Engkau berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam tanggung jawab mereka. Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan buat keluarga dalam usaha mereka Tuhan, apapun yang saat ini mereka usahakan, mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau berkati Ibu Herlia, Ibu Gildi, bahkan Ibu Silverin Tuhan sebagai ibu rumah tangga dalam mendampingi bapak rumah tangga dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik bagi setiap mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan kami berdoa, bahkan bersyukur Tuhan atas kesembuhan oleh Oma yang ada di Toraja di Makale. Beberapa minggu yang lalu Tuhan, Oma dalam kelemahan tubuh, tapi puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, Oma boleh pulih,
Oma boleh sembuh dari penyakitnya, dan puji syukur pada saat ini Tuhan, Oma sudah sehat. Oma kembali melakukan tugas dan aktivitas dalam sehari-hari. Mari Tuhan terus memberkati Oma dalam usia lanjut, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Biarlah Oma senantiasa yang ada di Toraja bersama dengan Mama Cika, bersama dengan Cika, senantiasa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati juga Mama Cika dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan, dalam harapannya senantiasa Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan kami berdoa buat Oma Ensi yang ada di Abdesir, yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi Oma Ensi. Engkau sembuhkan dia Tuhan. Biarlah suatu hari kelak nanti Oma Ensi boleh kembali pulih dan menyatakan segala ungkapan syukur hanya kepadamu karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi Oma Ensi. Engkau berkati setiap obat, makanan yang Oma Ensi konsumsi, pendampingan Opa Ensi, bahkan segenap keluarga Tuhan, biarlah semuanya itu mendatangkan kesembuhan bagi Oma terkasih. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan kami berdoa buat anak terkasih Titan dalam proses pendidikannya. Mari Tuhan senantiasa memberkati Titan. Biarlah Titan Tuhan menjadi anak yang mendengarkan kedua orang tua, dan apa yang Titan cita-citakan Tuhan suatu hari kelak nanti, Titan boleh meraih dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dan buat adik Ensi, Elin, dan Vanila Tuhan, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, dalam masa permainan mereka, mari Tuhan senantiasa membungkus mereka dengan kasih pertolongan Tuhan. Biarlah mereka ini bertumbuh, berkembang menjadi anak terang, mendengarkan kedua orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua, opa, oma. Dan anak-anak ini Tuhan menjadi saksimu di dunia kelak nanti. Dan menjadi sukacita buat keluarga. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu kami berdoa Tuhan buat segenap keluarga dimanapun mereka berada. Mari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan Engkau memberkati Bapak Julius Padang, Elfrilius, bahkan Bapak Marcel Salo, Tuhan yang Engkau pakai juga sebagai kawan sekerja Tuhan di jemaat-Mu, jemaat Masaleh, yang Engkau pakai Tuhan dalam pelayanan-Mu juga. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan setiap tugas dan panggilan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan kami mau berdoa buat keluarga Ibu Agustina Lantang dan Ibu Darmawati Frans. Keluarga bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu sehingga keluarga sampai pada saat ini dalam keadaan yang sehat. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka terus merasakan kasih-Mu, merasakan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau berkati Ibu Agustina Lantang bersama dengan Bapak Frans Lantang yang pada saat ini ada di Toraja bersama dengan keluarga. Engkau memberkati, Engkau melindungi dia di sana Tuhan. Dan jika suatu hari kelak nanti mereka berencana untuk kembali ke Makassar, mari Tuhan tuntun langkah mereka dan tibakan mereka di Makassar dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu kami mau berdoa buat keluarga Frans bersama dengan Ati Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam harapan mereka Tuhan. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik, mendengarkan setiap kerinduan Bapak Frans bersama dengan Ibu Ati Tuhan dalam keluarga kecil mereka.
Engkau berkati Bapak Franz Tuhan dalam pekerjaannya, bahkan Engkau pakai juga Tuhan sebagai kawan sekerjamu di Jemaat Masaleh dalam mengangkat pelayanan. Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik bagi dia, bahkan bagi keluarganya Tuhan. Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa tetap mengucap syukur kepadamu dan tetap percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan semua apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, semua akan indah pada waktunya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa kepadamu buat keluarga Bapak Felin, keluarga Bapak Cici, keluarga Bapak Rafael, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan setiap langkah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami mau berdoa buat saudara Yuli dalam pekerjaannya. Mari Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah saudara Yuli dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalankan tugas dalam pekerjaannya, senantiasa percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan dia dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu hambamu berdoa buat cucu-cucu dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Mari Tuhan senantiasa membungkus mereka dengan kasih dan pertolongan-Mu. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka dapat meraih dalam naungan kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik bagi keluarga Ibu Agustina Lantang bersama dengan Ibu Darmawati Franz. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Ibu Yelvi Arung. Dalam setiap langkah kehidupan mereka, kami percaya dan kami mengimani bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Mari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka hari lepas hari Tuhan. Apa yang mereka kerjakan pada saat ini atau usahakan pada saat ini Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah keluarga Ibu Yelvi Arung senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati Bapak Lukas Arung sebagai imam dalam keluarga. Engkau memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepadanya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam, sebagai kepala keluarga, bahkan dalam pekerjaannya Tuhan Engkau menyatakan yang terbaik. Engkau berkati Ibu Yelvi Arung sebagai ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan kepadanya, Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, Desi bersama dengan adik-adiknya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dalam pendidikannya. Mari Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, apa yang menjadi harapan mereka suatu hari kelak nanti mereka akan meraih. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, umat-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, yang akan dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah organisasi PWGT Jemaat Masaleh. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Pendeta Joni Delima dalam langkah kehidupan mereka. Mari Tuhan senantiasa memberkati. Engkau berkati Bapak Pendeta sekeluarga Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan. Biarlah beliau selalu merasakan kasih-Mu, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan Bapak Pendeta. Dan Bapak Pendeta senantiasa sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah umat-Mu, Jemaat Masaleh. Engkau berkati Tuhan Ibu Hermiati, yang Engkau pakai di tengah-tengah umat-Mu juga Tuhan sebagai Ketua PWGT. Engkau memberikan kekuatan kepadanya dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya. Bahkan Engkau pakai juga sebagai kawan sekerjamu.
Dan Engkau senantiasa memberkati dia sebagai ibu rumah tangga. Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupannya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerjaan sorga, kepadamu ya Tuhan kami berdoa buat Ibu Erlina Parasa yang Engkau pakai pada saat ini Tuhan melayani umat-Mu sebagai liturgis. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan Ibu Erlina, memberikan umur panjang, kekuatan kepadanya dalam menikmati hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan bersama di tengah-tengah umat-Mu, Jemaat Masale. Ya Tuhan, Engkau berkati Saudara Charles Filipi bersama dengan Fernando Gana Tuhan, yang dengan setia senantiasa mendampingi pelayanan live streaming, plan online di Jemaat-Mu, Jemaat Masale. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan, yang dengan setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masale, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, apapun yang saat ini mereka alami, apapun yang saat ini mereka rindukan, mereka harapkan dalam kehidupan mereka, mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Biarlah umat-Mu senantiasa berharap hanya kepada-Mu Tuhan dan tetap percaya kepada-Mu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang datang kami bawa kepada-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, tanda surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan memelihara, memberkati kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Ya, terima kasih, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini kepada hambanya Oktapina Lumembang STH yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati di dalam kehidupan, di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hambanya. Dan juga terima kasih kepada anak kekasih Cali dan Nando yang sudah mendukung ibadah pada malam hari ini lewat multimedia, juga kepada Ibu Hemiati Dama yang menjadi organis pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada kekasih-kekasih yang boleh menjadi mimbar pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan bersama menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Demikianlah Bapak Ibu, selamat malam, salam sehat, jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih.